I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya adalah Rifki Marisa Putra dan saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih artinya Al-Quran, itu pengertiannya, dan sejarah Al-Quran itu gimana sih, dan nama-nama Al-Quran, cara penurunan Al-Quran itu bagaimana, dan fungsi-fungsinya itu bagaimana. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kata Al-Quran ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran berisi panduan dan petunjuk bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selama lebih dari 23 tahun, proses penurunan Al-Quran ini dimulai pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yaitu di Gua Hira di Mekah. Penurunan berlanjut hingga tahun 632 Masehi, ketika Nabi Muhammad wafat disampaikan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, kita akan membahas nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama dan julukan yang mencerminkan beragam aspek dan karakteristik. Beberapa di antaranya adalah Al-Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca, Alkitab yang berarti kitab, dan Al-Furqan atau Al-Furqan yang berarti pembeda, karena Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah. Terus selanjutnya itu itu Al-Huda yang berarti petunjuk, dan juga An-Nur yaitu berarti cahaya. Dan kita akan membahas cara Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu proses penurunan ini terjadi dalam berbagai cara, termasuk melalui wahyu turun sekaligus atau yang disebut wahyu matan, dan juga turun wahyunya itu seiring berjalannya waktu atau yang disebut wahyu tanzil. Nabi Muhammad menerima wahyu ini dalam berbagai situasi, seringkali di saat meditasi dan introspeksi di Gua Hira. Selanjutnya itu fungsi di Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini yaitu pertama, petunjuk hidup, atau Al-Quran berfungsi sebagai panduan utama dalam kehidupan umat Islam, yaitu untuk memberikan prinsip moral, etika, dan hukum yang harus diikuti oleh pemeluk Islam dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Dan yang keduanya itu sumber ilmu dan hikmah. Al-Quran mengandung pengetahuan dan hikmah yang luas, baik dalam bidang agama maupun pengetahuan, dan hal itu juga mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya dalam sejarah Islam. Yang ketiga itu penguatan iman. Al-Quran membantu memperkuat iman umat Islam dan memberikan mereka ketenangan batin. Dengan cara itu pun, pembacaan dan pemahamannya terhadap mendalam memberikan rasa kedekatan dengan Allah. Selanjutnya yaitu kritik sosial dan moral. Al-Quran berbicara tentang masalah sosial dan moral serta memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik, menghindari kejahatan, dan memberantas ketidakadilan.
Yang terakhir itu untuk rohani dan emosional. Al-Quran ini juga memiliki peran dalam meredakan stres dan memenuhi kebutuhan rohani. Ayat-ayatnya juga seiring digunakan dalam doa dan meditasi untuk mencapai ketenangan batin. Nah, yang paling penting itu Al-Quran juga untuk pengingat akhirat. Al-Quran mengingatkan umat Islam tentang akhirat dan akibat perbuatan mereka di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, Al-Quran juga dianggap sebagai tulang punggung ajaran dan kehidupan umat Islam. Hal ini menjadi sumber inspirasi, panduan moral, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.